Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, saya ucapkan buat kita semua. Selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita bawa hati dan kehidupan kita untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Dia. Hallelujah.
sangat membutuhkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau kami perlukan lebih dari apapun, lebih dari nafas kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam Tangan. Bekerjalah Tuhan, bertatalah atas puji-pujian kami. Kiranya setiap puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam Tangan. Kami mengucap syukur dan mau beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberkati kita dengan sehat, dengan kekuatan pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan. Mari dibuat lagu lama. Berkenaan buat Tuhan ya. Dia berseluruh kehidupan kita. Mari melompat buat Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebab Tuhan baik. Dalam Mazmur 136 berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwa
Agar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepada Engkau, sumber pengharapan kami Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Menyerahkan waktu dan jam ini kepada Tuhan, agar kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kita semua bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh dari firman Tuhan, pagi hari ini keluarga Bapak Priyadi Naibaho dengan Ibu Irdes akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin bacakan firman Tuhan demikian dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dari ayat ini saya ingin simpulkan sederhana, bahwa semua anak dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus dipandang sebagai sebuah karunia dari Allah. Oleh karena ia merupakan sebuah karunia pemberian dari Allah, maka sebagai orang tua dituntut untuk bertanggung jawab dengan penuh bijaksana dan kesetiaan. Alkitab menyatakan hanya apabila jalan-jalan dan perintah-perintah dari Tuhan diterima, kemudian diajarkan, kemudian ditaati oleh orang tua dan anak-anak, maka Alkitab berkata, berbahagialah keluarga itu. Maka orang tua dalam hal ini harus memberikan satu asuhan, harus memberikan satu pendidikan kepada anak-anak, serta harus mempersiapkan mereka agar anak-anak itu memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Yang terutama tanggung jawab memberikan didikan secara firman Allah, secara Alkitabiah, dan bimbingan rohani kepada anak-anak di dalam keluarga.
sesuai dengan firman Allah, itu bukan tanggung jawab gereja. Itu bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, tetapi adalah tanggung jawab orang tua. Gereja dan guru sekolah minggu itu sifatnya hanya membantu mendidik anak-anak di dalam kurun waktu yang singkat. Mengapa saya katakan demikian? Lihat catatan Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini ditujukan bukan untuk dan kepada anak-anak, tetapi perintah untuk mendidik itu dimulai dari orang tua. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ini kepada orang tua. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang kedua, tugas orang tua, memberi perhatian kepada perintah Tuhan. Lalu di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, haruslah engkau mengajarkannya. Setelah orang tua hidup mengasihi Tuhan, setelah orang tua memberi perhatian kepada perintah Tuhan, lalu sekarang orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan keteladanan kepada anak-anak. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, lihat, di dalam semua kesempatan, di dalam semua waktu, orang tua harus mempertanggungjawabkan. Di mana orang tua di dalam ayat 7, jangan lelah, jangan lengah untuk mengajar dan mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Baik buruknya anak kita tergantung kepada orang tua mendidik anak itu di dalam takut akan Tuhan. Karenanya di dalam ayat yang ke-5 pada Mazmur 127, di situ ada indikasi, berbahagialah orang yang membuat penuh. Ayat terakhir, ia tidak akan mendapat malu. Jadi ketika orang tua mengasihi Tuhan, orang tua memberi perhatian kepada Tuhan, dan yang terakhir dia terus mengajar, mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan, anak itu tidak akan pernah mempermalukan orang tua. Anak itu akan menang, anak itu akan maju di dalam dunianya. Saya kira ini kebenaran yang saya ingin titipkan kepada kedua orang tua, khususnya Bapak Riyadi Naibau dengan Ibu Irdes, dan pada umumnya kepada kita sebagai orang tua. Saya mengundang Bapak Riyadi Naibau dengan Ibu Irdes maju ke depan. Bisa gendong anak? Ya. Silakan maju. Ya. Baik, silakan maju.
Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri dan mari bersama kita bergabung dalam doa. Biarlah orang tua ini bisa mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan, sehingga kemudian anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, juga mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu sesuai dengan firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan. Engkau memberkati kedua orang tua, Bapak Riyadi Naibaho. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anaknya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Juga memberkati Ibu Irdes, berikan kekuatan dan pertolongan, kesabaran untuk mendidik anak yang Tuhan telah karuniakan di dalam pernikahan mereka. Kami percaya ketika kedua orang tua ini hari ini menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, mereka sedang menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, bahwa anak-anak ini akan dibimbing, anak-anak ini akan diarahkan untuk hidup takut dan hormat akan Tuhan. Karenanya pagi hari ini hamba-Mu berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan anak Bapak Riyadi Naibaho dengan Ibu Irdes, yaitu anak Gabriel Morailo Naibaho. Pagi hari ini hamba menumpangkan tangan di atas anak kami. Turunlah segala kemurahan dan berkat dari Tuhan. Mengalirlah segala anugerah dan kemurahan Allah terhadap anak kami ini. Dari hari ini sampai selama-lamanya, anak ini menjadi anak yang menghormati orang tua, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang penuh kasih mesra di dalam rumah tangga keluarga ini. Menyerahkan tumbuh kembang anak ini dalam tangan kasih-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas kedua orang tua yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, turunlah segala berkat dari Allah, mengalir dengan sempurna, memenuhi dan memberkati dengan wibawa dan kuasa dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat kepada Bapak Riyadi Naibaho dan Ibu, ya, dikaruniai oleh Tuhan seorang putra laki-laki, ya. Gak terasa waktu terus berjalan, ya. Seingat saya dulu Bapak Riyadi itu suka di rumah masih musang kayaknya, masih suka main bola, ya. Tapi sekarang sudah jadi Bapak. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita dengan cepat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Ayat ini banyak sekali dipakai, bahkan dibaca oleh orang percaya, ya, dipakai untuk ayat-ayat nas, dipakai sebagai ayat penuntun, bahkan banyak seringkali dipakai sebagai tema-tema berkhotbah. Dan memang ayat ini menjadi pegangan bagi banyak orang yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Tetapi sebelum ayat ini tercatat dan tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, kalau kita melihat kitab Yesaya itu ada dua pembagian. Jadi bagian pasal yang pertama sampai ke-40-an itu, kira-kira 30-an sekian itu adalah teguran-teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi banyak sekali teguran-teguran itu kalau kita baca dari pasal yang pertama. Tegurannya memang karena kenapa? Karena bangsa Israel itu memberontak terhadap perintah Tuhan. Bangsa Israel itu melakukan dosa-dosa, melakukan penyembahan berhala. Bahkan bangsa Israel itu melakukan ketidakadilan bagi sesamanya. Jadi banyak sekali teguran-teguran itu kalau dalam pasal-pasal awal-awal. Nah, pada waktu ayat yang ke-41 ayat yang ke-10 ini adalah sebuah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan memberikan kepada bangsa Israel kemenangan. Menjadi pertanyaannya dalam ayat-ayat ini, bagaimana karena kita ini sebagai orang-orang Kristen yang dikatakan juga orang Israel rohani. Memang janji Tuhan kepada bangsa Israel, betul. Tetapi kenapa kita ini orang Indonesia dapat janjinya Tuhan? Karena kita ini adalah dikatakan juga orang-orang Israel secara rohani. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu yang memberikan kita kemenangan dan keselamatan. Dan juga janji Tuhan dalam ayat yang ke-10 itu pun menjadi milik saya dan milik kita semua. Itu janji Tuhan. Itu akan menjadi bagian saya dan kita semua. Tuhan akan menyertai. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi Allah kita gak boleh bimbang. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menolong. Tuhan bahkan akan memegang tangan kita yang dengan tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan dalam hidup saya dan kita semua. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita ini dapat menikmati janji Tuhan? Seringkali kita berkata, mana janji Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana pembelaan Tuhan? Ada banyak hal yang seringkali mungkin kita sudah alami. Pada waktu saya berdoa puasa, teman sekamar kami berdua dengan saya dengan Ibu Novianto dan juga ada Ibu Pendeta yang sudah sangat sepuh, umur 85 tahun, masih ikut doa puasa 3 hari 2 malam. Doa puasanya bukan nanti buka jam 4 sore, jam 6 sore, bukan, enggak. Full 3 hari 2 malam, memang enggak makan, ya enggak minum. Kita terus memuji, kita terus beribadah di kamar berdoa. Ini Ibu Gembala Senior 85 tahun. Lalu dia bilang begini, pada waktu saya masuk di kamar, ketika kami sekamar, dia katakan dalam ibadah sore setelahnya pulang karena sebentar akan ada ibadah lagi. Ibu Christine mau enggak? Kenapa Bu? Kita berdoa. Ada saudara saya yang sakit-sakit, kita berdoa ya. Baik, saya bilang. Ayo mumpung doa puasa, ayo kita berdoa. Malam itu dia telepon, dia nggak ditanggapi. Ya sudah, saya pikir mungkin orang itu nggak mau ditelepon. Karena waktu ditelepon dialihkan, pada waktu ditelepon dialihkan. Tetapi pada waktu itu, setelah telepon itu masuk dan tersambungan, ada 2 orang ibu yang kami doakan. Dan dua-duanya mengalami, dia katakan, saya tanya dulu kepada saudaranya, bagaimana ibu ini? Rajin gak ke gereja? Rajin gak ini? Rajin gak ini? Dia katakan ada banyak sekali keluhan. Tapi saya katakan, waktu saya telepon, ibu mau percaya Tuhan Yesus? Iya. Ibu sungguh-sungguh dalam Tuhan? Iya. Kita berdoa. Alkitab katakan kita jangan takut, Tuhan akan menyertai. Jangan bimbang sebab aku ini Allahku. Dan bagaimana supaya kita menikmati berkat Tuhan? Poin yang pertama adalah menang secara perkara rohani. Karena dalam pasal yang pertama banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Banyak hal-hal perbuatan-perbuatan yang memang tidak sesuai dengan kebenaran
Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara tahu ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah apa? Yang banyak mengandung susu dan madu, tanahnya yang sangat luar biasa. Yang pasti tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Tanah Kanaan dijanjikan kepada bangsa Israel. Alkitab katakan, Musa katakan disuruh oleh Tuhan, pilih 12 suku Israel itu, pilih dari 12 suku ini, dari ribuan orang, jutaan orang, pilihlah 12 orang. Salah satunya adalah Yosua dan Kaleb. Dan waktu mereka mengintai ke tempat itu 40 hari, mereka intai. Dan mereka membawa pulang memang hasil bumi intaiannya itu. Alkitab katakan satu tandan anggur itu dibopong oleh 2 orang. Saya nggak ngerti anggurnya seperti apa itu besar-besarnya. Tapi satu tandan anggur itu digotong oleh 2 orang karena saking makmurnya, suburnya tanah itu, tanah Kanaan itu. Dan waktu mereka pulang kepada Musa, Alkitab katakan dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-31, Alkitab bilang bahwa di sana 10 orang bilang, ya, yang 10 orang ini ayat 31 dikatakan di sana yang pergi bersama-sama dengan mereka. 10 orang bilang kita nggak bisa maju ke tanah itu, kita nggak dapat berperang kepada bangsa itu, karena mereka ini dikatakan bahkan 10 orang itu memberikan kabar busuk. Kabar busuknya apa? Orang-orang di sana makan orang, melemahkan. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak dapat menang dalam perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena kita mendengar hal-hal yang memang tidak membangkitkan iman kita, yang tidak membangkitkan semangat kita. Banyak orang memberikan kabar, 10 orang dari 12 orang, 10 orang memberikan kabar buruk, kabar yang tidak baik, bahwa bangsa Israel itu tidak dapat maju berperang. Bangsa itu bangsa yang kuat, kita pasti akan kalah. Mereka itu adalah orang-orang yang kuat daripada kita. Kalau kita mengalami hal yang demikian, kita menjadi orang-orang yang 10 itu, kita tidak akan pernah, Alkitab katakan apa? Kita tidak akan pernah menang dalam perkara-perkara rohani. Kita akan kalah. Kenapa? Karena kita mendengar kabar-kabar yang tidak baik, yang melemahkan hidup saya dan kita semua. Saya seringkali mau berkata-kata kepada kita, boleh perkara yang kita hadapi itu banyak, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tapi ketika engkau ingin bercerita kepada orang lain, carilah orang yang lebih berrohani dari hidup kita. Kenapa? Karena kalau orang yang kita ceritakan rohaninya itu tidak lebih daripada kita, dia akan melemahkan. Mungkin dia akan memberikan pikiran-pikiran negatif. Dia akan melemahkan hidup kita, membuat kita tidak bersemangat, membuat hidup kita tidak beriman kepada Tuhan. Tapi sekiranya engkau bercerita kepada orang yang mungkin lebih kuat daripada engkau secara rohani, dia akan memberikan semangat dalam hidupmu, dia akan memotivasi hidupmu, dia akan memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang Alkitab katakan bahwa dia akan meneguhkan, dia akan menolong, dia akan memegang tangan-tangan kita yang memberikan kita kemenangan. Kenapa? Karena kita tidak menang secara perkara-perkara rohani. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-31, ada 2 pandangan yang sangat-sangat berbeda. Pandangan yang satu melemahkan, gak mungkin, tidak bisa, mereka bangsa yang kuat, kita gak akan bisa maju. Betul hasil tanah itu baik. Janji Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel itu tanah Kanaan, itu tanah
berlimpah susu dan madu, subur-subur hasil tanamannya, sangat subur, betul-betul melimpah. Tapi pada waktu Tuhan suruh untuk melihat, mengintai tempat itu lewat Musa, suruh kepada mereka, hasilnya yang pertama, kabar yang pertama itu kabar buruk yang mereka berikan. Bahkan mereka memberikan kabar yang tidak baik. Nggak mungkin, nggak bisa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yosua dan Kaleb katakan bahwa kita pasti bisa, kita pasti mampu dalam Yosua itu Bilangan 14 ayat yang ke-6. Bahkan Alkitab katakan apa? Hanya 2 orang mereka berlutut, mereka katakan hal-hal yang baik, mereka katakan hal-hal yang positif. Alkitab katakan apa? Bangsa Israel itu mau ambil batu, melemparkan, mau bikin mati Yosua dan Kaleb. Ini yang terjadi. Mereka tidak percaya kepada 2 orang ini. Mereka percaya kepada perkataan yang 10 orang. Seringkali kita ini lebih banyak mendengarkan suara-suara orang yang banyak, betul apa enggak? Daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih percaya kepada perkataan orang-orang banyak. Sekalipun itu melambangkan iman kita, kita nggak pegang, kita nggak percaya kepada suaranya Tuhan. Yosua dan Kaleb itu menang dalam perkara rohani, sehingga Alkitab katakan Tuhan itu membela Yosua dan Kaleb. Mereka menang, mereka dapat melihat ke depan. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dalam hidup kita nggak dapat menang nih, kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Kata Tuhan jangan takut, kata Tuhan jangan bimbang. Tapi sering kali dalam hidup kita nggak menang. Kenapa? Karena kita sering kali tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Seharusnya sebagai orang percaya kita dapat melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kita mendengar banyak sekali kesaksian, firman-firman Tuhan yang kita dengar. Kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Seharusnya kita juga dapat merasakan Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk menang dalam perkara-perkara rohani. Ada banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan kita semua. Mungkin hari ini Tuhan suruh kita untuk mengampuni. Hari ini menyuruh kita, Tuhan suruh kita untuk lebih lagi setia kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan suruh kita untuk lebih taat lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya dalam hidup ini hanya ada 2 perkara. Kalau Anda tidak setia kepada Tuhan, Anda bukan miliknya Tuhan. Tuhan tuntut kesetiaan kita, ketaatan kita. Orang-orang yang ada di kitab Yesaya pasal yang pertama, mereka menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Mereka melakukan setiap dosa-dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan ketidakadilan dalam hidup mereka terhadap sesama mereka. Tuhan menuntut saya, Tuhan menuntut kita semua untuk kita dapat menang dalam perkara-perkara rohani. Janji Tuhan itu sungguh ajaib. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara. Betul. Tuhan katakan bahwa jangan takut. Aku ini akan menyertai, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong, bahkan aku akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Ini menjadi janji Tuhan bagi saya dan kita semua. Yang pertama adalah kita menang dalam perkara-perkara rohani, dan yang kedua adalah menang dalam ujian-ujian kehidupan. Banyak sekali
yang terjadi di bangsa Israel ini. Salah satunya ketika bangsa-bangsa lain berperang dengan bangsa Israel, ada banyak hal yang bangsa Israel lihat dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang sering kali mereka lihat, mereka seringkali mengikuti bangsa-bangsa lain. Mereka nggak tahan uji, mereka nggak menang dalam ujian-ujian kehidupan. Saya melihat ketika harusnya kita menang dalam setiap ujian-ujian dalam hidup kita. Saya melihat ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu contoh tentang Ayub. Ayub katakan dalam kitab Ayub 23 ayat yang ke-10, "Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Aku akan timbul seperti emas. Mungkin pencobaan ujian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita enggak sampai seperti Ayub. Mungkin enggak ada seujung kukunya. Betul. Ayub itu kehilangan segala-galanya. Bahkan yang lebih parah adalah saya enggak tahu gatal yang seperti apa yang Ayub alami. Sakitnya seperti apa? Sampai itu beling, pecahan beling, dia harus garuk itu ke badannya. Saya percaya itu badannya gak akan mulus, karena Alkitab katakan itu waktu dia kering itu pecah-pecah. Tapi Ayub dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dia katakan, "Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Hari ini Bapak Ibu Saudara, jujur saja, dulu di 10 tahun yang lalu kita jarang sekali dengan orang sakit yang parah-parah. Betul. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kita dengar orang yang sakitnya menurut kita, kok ya sampai seperti itu. Tuhan izinkan. Waktu saya telepon 2 orang itu Bapak Ibu Saudara, ini seorang ibu-ibu yang baik. Yang satu pimpinan bank, yang satu lagi punya perusahaan, usaha yang berjalan. 2 orang ibu yang saya telepon. Aku saya tanya sakitnya apa? Sakitnya yang memang menurut saya sekarang banyak terjadi. Zaman dulu mungkin jarang, tapi hari ini banyak sekali terjadi hal-hal demikian. Waktu saya berdoa, ibu ini menangis. Ibu pendeta yang senior ini bilang, nanti kalau doa bilang amin ya, amin, amin. Ada banyak seringkali hari ini terjadi. Saya nggak tahu apa yang menjadi ujian hidup kita. Mungkin kan kelemahan-kelemahan tubuh. Waktu Bapak Gembala kami mengikuti doa puasa, Bapak Gembala memberikan sharing firman Tuhan di pagi hari. Saya ingat sekali, dan memang ada satu orang pendeta senior, Bapak pendeta senior yang menghampiri saya. Dia katakan, selama ini saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini dosa apa? Saya ini hamba Tuhan, tapi saya ini dosa apa? Kok saya sakit gak sembuh-sembuh? Dia berdoa terus seperti itu. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya punya dosa apa? Tuhan saya punya kesalahan apa? Kok sakit saya gak sembuh-sembuh? Dia katakan demikian. Lalu waktu Bapak Gembala katakan tentang Paulus, Rasul Paulus, yang Alkitab banyak terjemahan mengatakan bahwa dia sedang sakit, dan Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Sampai 3 kali, dan Tuhan tidak berbicara lagi. Itu menyadarkan Bapak Gembala itu. Dia katakan waktu saya membaca ayat itu, cukuplah kasih karuniaku padamu. Dan Tuhan berkata itu kepada Rasul Paulus. Dia kembali menyadari, mungkin ini yang Tuhan izinkan. Memang terjadi kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara. Umur 40 sekian itu mulai terasa, yang 20, 30 aman-aman ya, sehat-sehat mungkin.
timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Ada banyak sekali ujian yang datang dalam hidup saya dan kita semua. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita belajar. Karena Alkitab katakan Tuhan tahu jalan hidupku. Dia tahu jalan hidup Bapak Ibu Saudara. Ujian apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang alami? Entahkah itu kelemahan tubuh yang membuat engkau lemah secara tubuh ini, secara fisik ini, ataukah engkau sedang mengalami kelemahan ekonomi finansial, mungkin sama seperti Ayub yang habis semua harta bendanya, ataukah engkau sedang mengalami ujian-ujian yang lain yang rasanya itu berat dalam hidupmu. Kita sepatutnya berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin kita sedang mengalami ujian, tantangan, persoalan, dan manusia nggak dapat menolong saya, atau manusia tidak dapat menolong kita semua. Siapa yang dapat tolong saya? Siapa yang dapat tolong Bapak Ibu Saudara? Betul. Saya selalu katakan pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan pernah memiliki 1.000 rupiah. Betul. Kadang-kadang orang yang minta-minta menurut saya, dia sudah datang minta. Kalau bukan Tuhan yang izinkan orang itu memberi bagi yang minta-minta, dia tidak akan pernah menerima apa-apa. Nggak tergerak hatinya, karena memang Tuhan tidak menggerakkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan semuanya yang kita terima, yang kita dapatkan, itu hanya anugerah Tuhan. Kesembuhan semuanya, kemenangan, pertolongan, itulah janji Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Dan seharusnya kita menang untuk menerima janji kebenaran firman Tuhan. Ada berapa banyak dari kita seringkali kita masih ragu sama Tuhan. Kita nggak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu kita membaca ayat ini, waktu dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita seringkali takut. Sehingga kenapa ada banyak kasus bunuh diri yang terjadi. Banyak orang mengakhiri hidupnya. Gak hanya dia mengakhiri hidupnya, dia bawa anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih belum tahu apa-apa. Karena seringkali ketakutan itu datang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, seperti janji kebenaran firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, seperti janjinya Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, itu menjadi bagian milik saya dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Saya nak pemain musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tapi kita tahu bahwa Allah itu mengerti, bahwa Allah itu peduli hidup saya dan hidup kita semuanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi janji Tuhan ya dan amin bagi saya dan kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Yang dapat ku mengerti.
hari ini Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, kami yang ada di bawah, kami yang ada di atas, kami yang ada di depan, kami yang ada di belakang, kami bersatu hati berdoa kepada-Mu. Kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, segala sakit dan penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Bahkan kami yang berdoa memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan. Bahkan ada satu pertolongan yang Tuhan akan kerjakan bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya rindu menyanyikan sebuah lagu, ku menang bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus. Puji Tuhan. Kita diberkati Bapak Ibu. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang bukan jangan takut karena Tuhan penolong kita dan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Berkatilah setiap tangan-tangan kami. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil persembahan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku
tanggal 13 Agustus. Selamat ulang tahun Ibu Stefani Agnes Wowor tanggal 14 Agustus. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Lili Bapak Eko tanggal 17 Agustus. Untung Ibu kemarin nggak ikut acara ya, kalau nggak dikerek. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu, di depan itu sudah terlalu banyak makanan. Tadi tolong dihabiskan semua ya. Ada dari Bapak Wiken, ada dari Bapak Novi, belum gorengannya, belum es krimnya, belum kopinya, belum tehnya. Kalau Bapak Ibu kekenyangan, tolong periksa sama Ibu Lili nanti ya. Dari Bapak Adi juga. Kalau Bapak kekenyangan, ada Bu Lili nanti dites ya kolesterolnya. Karena disiapkan semua di depan. Gak apa-apa makan sekenyang-kenyangnya. Kalau kenyang, habis kenyang, dites ya Bu Lili tolong. Gak apa-apa, disiapin semua ya. Obat-obat ada sih ya Bu ya, disediakan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Wiken, Bapak Adi yang telah menyediakan semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Selamat datang kepada Ibu Maria yang baru pertama kali datang. Kami bersukacita dengan kehadiran Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini, kami persembahkan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini, Engkau lawat, Engkau menjamah, Engkau menolong kami satu persatu, Engkau memulihkan dan Engkau menyembuhkan kami sekalian. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong dan menopang kami, sesuai dengan firman Allah yang sudah ditaburkan, diberitakan kepada kami. Berkati anak kami Kering Samuela yang berulang tahun, memberkati Ibu Stefani yang berulang tahun, memberkati juga Ibu Lili. Kau jamah, Kau lawat mereka satu persatu, Kau bimbing mereka di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupnya dari hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Opung Bonar. Hamba berdoa bagi Ibu Maria yang sakit lambung. Dari tempat ini kami sebutkan nama-nama saudara kami dan kami persembahkan mereka di hadapan Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memulihkan dan berkati mereka dengan kesembuhan yang datang dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Allah mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Kau berkati setiap persembahan kami yang kami kembalikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan atas persembahan-persembahan kami. Berkati makanan minuman yang tersedia bagi kami, menyediakan dan memberkati tangan-tangan yang terulur bagi kami, memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan pun yang menyediakan semua bagi kami. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.